Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihat di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang memegang perutnya. Sepertinya ia sedang kesakitan ya. Nah, jadi pada suatu pagi, Dayu itu mengeluh sakit perut. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Dan bahkan malam sebelumnya, ia juga terlambat makan. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah bisa terjadi karena gas pada lambungnya itu tinggi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah kamu tentang organ pencernaan manusia? Ya, ini adalah organ pencernaan manusia. Perhatikan lagi gambarnya. Nah, di sini organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Ini mulut. Kemudian, setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Ini kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Yang ini lambung. Ya, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Dan sisa-sisa makanannya nanti keluar melalui anus. Jadi organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saja ya fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, kita akan bahas satu per satu. Disimak baik-baik ya. Fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, pada mulut ini makanan pertama-tama masuknya melalui mulut ya. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ya, jadi di mulut ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, makanan yang sudah dikunyah masuk ke kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Jadi fungsinya penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan yang bisa menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Ya, jadi ingat, bukan tenggorokan, kerongkongan. Alat tenggorokan untuk napas, kerongkongan untuk
jalan masuknya makanan. Ya, kerongkongan penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ya, jadi fungsinya lambung ini untuk mencerna makanan. Jadi di otot pada lambung itu nanti akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Ya, jadi pada lambung terjadi pencernaan makanan dengan bantuan HCl, enzim pepsin, dan renin. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Fungsi utamanya usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Fungsi utamanya usus besar adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan. Jadi makanan yang masuk ke usus besar ini sudah tidak ada sari-sarinya, hanya tinggal kandungan air. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menyerap air dari sisa makanan. Nah, di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri ini membantu pembusukan makanan yang membuat nanti feses menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Setelah usus besar, makanan nanti keluar melalui anus. Jadi fungsinya anus adalah untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Menjaga organ pencernaan itu penting ya, agar organ pencernaan kita selalu sehat. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Nah, salah satu ajakannya melalui iklan. Nah, sekarang amati gambar iklan berikut. Nah, di sini ada iklan dengan tulisan perilaku bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku bersih dan sehat sebagai gaya hidup dengan gambar-gambar orang-orang yang sedang menjaga hidup yang bersih. Jadi, iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Nah, kita akan belajar menentukan simpulan isi iklan. Simpulan isi iklan itu kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita cermati dulu kalimat iklan dan juga gambar iklannya. Ya, jadi untuk menyimpulkan isi iklan, pertama-tama kita cermati dulu kalimat iklannya dan juga gambar iklannya. Setelah dicermati, kamu temukan kata kuncinya dalam iklan. Ya, setelah ditemukan kata kunci dalam iklannya, baru kamu susun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat pada iklan, serta gambar dalam iklan tersebut menggunakan kalimat yang kamu susun sendiri. Yuk, sekarang kita belajar menentukan simpulan dari isi iklan. Ini gambar iklan yang tadi ya. Nah, kita amati pertama kata kuncinya. Kata kunci iklannya ya adalah perilaku bersih dan sehat. Kemudian gambar iklannya kita perhatikan. Sini gambar iklannya sudah sesuai dengan kalimat iklan.
iklannya. Iklan ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Jadi, target iklannya adalah seluruh masyarakat. Nah, bagaimana simpulan isi iklannya? Jadi, bisa kalian buat dengan kalimat seperti ini. Iklan di samping, menurut saya, mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklan. Ya, jadi buat kalimat simpulan iklannya boleh seperti ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.